pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Win, itu masih bingung kan konsep manajemen modal kerja. Masih itu manajemen modal kerja. Menurut bukti aku baca, manajemen modal kerja itu bagaimana perusahaan mengelola hasil kerja dan kewajiban lancar supaya operasionalnya dengan berjalan. Perusahaan harus memiliki sumber dana yang cukup untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, seperti membayar utang, membayar gaji karyawan, dan juga membeli barang baku. Jadi modal kerja itu seperti apa ya? Apakah seperti kas, piutang dan juga hutang? Betul, modal kerja itu selisih antara hasil lancar dan kewajiban lancar. Hasil lancar terdiri dari kas, piutang, dan kesediaan. Sedangkan kewajiban lancar itu utang yang dibayar perusahaan dalam waktu dekat. Oke. Berarti modal kerja ini semacam darah yang mengalir di manusia ya? Betul, ibaratkan saja jika perusahaan itu seperti tubuh manusia. Modal kerja adalah darah yang mengalir untuk memastikan tubuh bisa bergerak. Kalau darahnya lancar, tubuh bisa bergerak dan beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau darahnya macet, tubuh bisa kolaps. Jadi kalau modal perusahaan mengalami kekurangan modal kerja bisa dikatakan seperti itu. Iya, kalau modalnya kurang, perusahaan bisa kesulitan untuk membayar utang, kekurangan stok barang, dan bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan. Itu membuat reputasi perusahaan hancur. Oke, aku kasih contoh nih ya. Misalnya ada sebuah toko yang mempunyai stok barang dan juga piutang yang banyak. Tapi saat ada masa mereka kesulitan dalam membayar karena kas mereka tidak cukup. Sebagian kan ada dalam piutang dan juga stok barang. Tapi kan barang-barang mereka itu pada laku terjual. Kenapa itu bisa jadi masalah? Iya, misalnya kan laku terjual, tapi mereka menerima keterlambatan dari pelanggan. Karena hal ini, pas mereka tidak cukup dan mereka menunda gaji karyawan, lalu menerima keterlambatan denda dari perusahaan. Ini karena mereka tidak mengelola arus kas dengan baik. Oh, berarti mereka itu lebih berfokus pada penjualan ya, daripada memperhatikan arus kas masuk dan keluar. Itu bisa jadi masalah besar ya? Iya, dalam hal ini perusahaan harus lebih bijak dalam mengelola pengelolaan mereka. Mereka harus mengelola utang yang ketat, karena dengan memberi keterlambatan waktu pada pelanggan dan juga menghindari stok barang yang berlebih. Oh, berarti kalau perusahaan ingin menghindari masalah itu, perusahaan perlu seimbang ya antara piutang, persediaan dan juga hutang ya? Iya, mereka harus memastikan bahwa uang yang terkunci di piutang dan persediaan tidak lebih besar dari kewajiban yang harus dibayar. Nah, mereka bisa nih menggunakan sistem manajemen persediaan yang efektif atau menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk menutupi kekurangan kas sementara. Oke. Jadi manajemen modal kerja menurut catatan yang baru tadi adalah soal memastikan perusahaan punya cukup kas untuk operasi sehari-hari tanpa harus menunda pembayaran atau kekurangan stok barang. Betul kan? Itu sangat berpengaruh kan kepada perusahaan. Betul, dan perusahaan yang bisa mengelola modal kerja dengan baik biasanya akan lebih berkembang secara efektif dan juga efisien. Sekarang aku ngerti kenapa manajemen modal kerja itu sangat penting bagi perusahaan. Tanpa adanya modal kerja sehat bagi perusahaan dapat dikatakan mati suri, walaupun mempunyai omset yang cukup tinggi. Itu kan? Betul, modal kerja bukan hanya tentang seberapa besar penjualan, tapi juga bagaimana mengelola aliran kas dengan bijak agar operasional tetap berjalan lancar dan perusahaan bisa terus berkembang. Pulang dulu. Iya, hati-hati ya. Target penjualan kita pada bulan ini sudah menembus dari target bulan ini. Produk baru kita di pasaran laris manis dan pelanggan makin banyak. Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk perusahaan.
penjualan yang bagus, Pak. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai. Meskipun omset kita itu tinggi, tapi cash flow kita itu udah mulai turun. Pembayaran piutang pelanggan pun sudah menumpuk. Dan pembayaran utang ke pemasok pun itu datang terlalu cepat, Pak. Rin, kamu itu terlalu khawatir sekali. Lagian, kita udah ada pesanan besar, kas akan mengalir segera. Dan kita itu bisa akan bayar utang pada tepat waktu. Kita nggak perlu terlalu khawatir permasalahan ini. Pak, saya sudah mencoba mengontak beberapa pelanggan untuk mempercepat pembayaran, Pak. Namun mereka memilih penundaan. Sementara utang ke pemasok itu sudah jatuh tempo dan uang kas kita itu belum cukup untuk membayar mereka, Pak. Tapi kan kita sudah dapat toko yang besar, pasti juga akan masuk. Udah nggak perlu khawatir. Lagian juga kita bisa nego kok pada pemasok. Pak, kita sudah lebih dari 2 bulan terlambat membayar utang ke pemasok, Pak. Jika terus begini, mereka bisa berhenti pasok barang ke kita, Pak. Dan jika bulan ini kita tidak bisa membayar gaji karyawan, kita bisa kehilangan tenaga ahli yang memang kita sangat butuhkan, Pak. Udahlah, nggak perlu khawatir. Pak, pemasok sudah mulai menarik barang mereka dan kita juga mendapatkan peringatan dari bank. Kas kita akan habis, Pak. Tapi kan kita punya piutang yang cukup besar. Udahlah, nggak perlu khawatir. Lagian juga saya kok yang memimpin perusahaan ini. Sebagian pelanggan juga merasa kesulitan untuk membayar, Pak. Uang kita terkunci. Kita sudah bangkrut, Pak. Semua aset akan dijual untuk melunasi utang ini, Pak. Bagaimana bisa? Penjualan kita itu cukup tinggi, tapi kok harus malah hancur. Kita abaikan bicara soal piutang dan kesiapan, Pak. Akibatnya fatal. Seharusnya kami lebih berhati-hati dalam mengelola arus kas. Penjualan yang besar dan margin yang tinggi, ternyata itu bukan jaminan apabila model kerja tidak dikelola dengan bijak. Semuanya akan berakhir secepat itu, ya. Ya, saya sudah sadar akan kepatutan perusahaan ini, bahwa manajemen modal kerja merupakan sebuah kepentingan perusahaan ini, dan juga saya titip perusahaan ini ke kamu. Saya akan kamu menjadi pemimpin perusahaan ini. Kesimpulan dari video tersebut adalah menggambarkan pentingnya manajemen modal kerja dalam menjaga keberlangsungan operasional sebuah perusahaan. Melalui diskusi antara Bumi dan Wina tadi, penonton memahami bahwa modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar yang mencakup kas, piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. Pengelolaan modal kerja yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban seperti membayar hutang, membeli bahan baku, atau menggaji para karyawan, meskipun perusahaan mempunyai omset yang cukup tinggi. Dalam drama ini terdapat contoh kasus toko elektronik yang gagal mengelola piutang dan persediaannya, sehingga mengalami sebuah krisis arus kas. Hal ini mengajarkan bahwa keseimbangan antara arus kas masuk dan keluar sangat penting. Perusahaan harus mengelola piutang dengan ketat, menghindari persediaan berlebih, dan memanfaatkan pembiayaan jangka pendek jika diperlukan. Akhirnya, drama ini menegaskan bahwa penjualan tinggi saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Manajemen modal kerja yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan memungkinkan sebuah perusahaan dapat bertahan serta berkembang dalam jangka panjang.